Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video, pokoknya campur aduk sob. Oke sobat Easy Life, jadi ini adalah hari ke-11 bulan Ramadan, dimana alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan bagi sobat-sobat sekalian yang juga sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan sobat mendapatkan berkat dan rahmat. Oke, kembali ke video. Kali ini saya mau coba bikin semacam ini ya, semacam perbandingan tentang pembelian rumah, dimana biasanya itu kan ada dua pilihan nih, beli rumah itu secara kredit atau beli cash. Nah, di sini saya akan coba jabarin mengenai kredit, baik itu sistem bunganya, terus juga menabung dan beli tunai, hitung-hitungan dan kesimpulan pilih yang mana nantinya ya sob ya. Oke, langsung pindah slide selanjutnya. Jadi untuk KPR, jadi pertama-tama nih biasanya kan orang pasti banyak beli rumah itu menggunakan KPR, terutama perumahan subsidi ya. Jadi rata-rata itu orang tuh selalu beli menggunakan fasilitas pinjaman kredit dari bank yang berupa KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, di KPR ini sendiri biasanya menggunakan dua sistem bunga, di mana sistem bunga ini masing-masing berbeda cara hitung dan berbeda juga jumlah cicilan atau angsurannya sob. Yang satu yang dipakai biasanya sistem bunga anuitas yang banyak dipakai oleh bank-bank konvensional, dan yang kedua itu adalah sistem bunga flat. Nah, berikut adalah contoh perhitungan dari sistem bunga anuitas. Kita ambil contoh di mana harga rumah subsidi tahun 2021 ini adalah 150.500.000 dan DP yang harus dibayarkan yaitu sebesar 1% atau sekitar 1.505.000. Jadi sisa hutang adalah 148 jutaan ya. Nah, lama kredit ini biasanya menyesuaikan dengan kemampuan bayar sobat. Kalau dilihat dari nilai UMK sekarang ini, rata-rata kredit yang dianjurkan yaitu sebesar selama 15 tahun. Nah, suku bunganya sendiri yang saya dapat informasi yaitu sebesar 5% ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan anuitas. Iuran per bulan untuk cicilan anuitas ini sendiri yaitu sebesar 1.178.000-an dengan lama iuran 180 bulan, dan jika ditotalkan 1.178.000 itu kita kalikan 180 bulan, total iuran adalah 212 juta. Dan jika kita kurangin dengan pokok hutang, jadi total bunga yang harus kita bayar yaitu 63 jutaan, atau rata-rata bayar bunga per bulannya itu sekitar 350 ribuan sob. Tapi ini enggak segini ya realnya, nanti di slide selanjutnya akan saya tampilin contoh perhitungannya sob ya. Nah, note, setiap pembelian KPR itu ada yang namanya biaya akad kredit dan ada biaya materai dan lain-lain lah sob. Totalnya itu kalau nggak salah sekitar 3.500.000. Jadi total biaya awal yang harus kita bayarkan biasanya itu sampai kita serah terima kunci atau sudah sampai ACC bank itu sekitar 5.005.000 rupiah sob. Nah, ini adalah contoh perhitungan bunga anuitas di mana sobat bisa lihat aja ya langsung ya. Angsuran pokok pada bulan pertama itu contohnya sebesar 557.000 dan angsuran bunganya itu lebih besar dibandingkan angsuran pokok sob. Ini sih sebenarnya sesuai dengan jumlah lama itunya ya, lama pinjaman ya. Semakin singkat semakin berkurang juga jumlah angsuran bunga dan porsi angsuran pokok dan angsuran bunganya sob. Nah, pada bulan kedua angsuran pokok akan bertambah. Jadi pengurangan angsuran pokoknya akan bertambah dan angsuran bunga juga akan berkurang. Terus seperti itu, cuma berkurangnya nggak signifikan ya sob ya. Kedua, contoh perhitungan bunga flat. Harga rumah ya sama seperti tadi, kita langsung aja iuran per bulan itu lebih besar
karena bunganya dihitung dari awal, di mana seluruh sisa pinjaman itu atau pokok pinjaman itu langsung dihitung, dibungakan sebesar 5% dikalikan dengan berapa tahunnya sob. Nah, total iuran per bulan itu sekitar 1.700.000-an sob, dan total iuran 300 jutaan, di mana total bunganya adalah 160 jutaan sob. Berikut adalah contoh perhitungan bunga flat. Ini kurang lebih seperti ini ya, sobat bisa cari simulasinya itu di Google ya. Nanti banyak kok yang nyediain nyediain simulasi seperti ini sob. Oke, kita sekarang asumsikan angsuran dan simpanan. Jadi kita di sini kita harus kredit ya untuk memilikan rumah itu selama 15 tahun kita anggap ya, dimana besar angsuran itu sekitar 1.178.000, dan di sini kita anggap aja nih sob, utang pokok yang dibayar per bulan itu adalah 827.000 dan bunga yang dibayar adalah 350.000. Kita ambil dengan sistem anuitas, cuma kita rata-ratakan saja sob, biar kelihatannya lebih kecil ya hitungan bunganya ya. Oke, jadi UMK tahun 2021 adalah 3.200.000. Jadi di sini persentase kesanggupan bayar adalah 36,03%. Jadi kita anggap udah sanggup lah yang ngebayar cicilan tersebut ya. Nah, di sini perhitungan simpanan tadi kita akan perhitungan cicilan tadi kita akan alihkan menjadi simpanan dan biaya sewa rumah. Jadi sekarang saya nggak ngebahas tentang cicilan, jadi yang mana kita harus nyicil selama 15 tahun tadi kita alihkan menjadi saving dan sewa rumah aja sob. Jadi kita coba lihat dulu angsuran sebesar 1.100.000, di mana biaya sewa rumah itu sekitar 250.000 per bulan atau sekitar 3 juta per tahun sob. Oke, jadi sisa angsuran untuk saving adalah sebesar 871.000 rupiah. Nah, jika uang tadi kita hanya simpan dalam bentuk tabungan aja sob, dalam 15 tahun kita hanya bisa mengumpulkan uang sebesar 131.585.000-an, dimana jika harga rumah 150.500.000 masih kurang nih, tapi sekitar 20 juta lagi atau kurang lebih 30 bulan lagi sob. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah harga rumah tersebut masih sama setelah 15 tahun ke depan? Tentu saja enggak sob. Nah, disinilah saya sudah siapkan juga simulasi perhitungan lengkap dengan rata-rata kenaikan dari seluruh faktornya ya, supaya baik dari harga rumah, kenaikan harga apalagi UMK, kenaikan UMK, terus juga kenaikan harga emas dan kenaikan biaya sewa rumah sob. Nah, di sini saya udah dapat data harga rumah subsidi dari tahun 2007 sampai 2021, di mana rata-rata kenaikan itu adalah 9%. Dan UMK Kota Palembang dari 2007 sampai 2021 itu kenaikannya rata-rata 12%, di mana pada tahun 2007 gaji UMK itu sebesar 662.000 dan sekarang udah capai 3,270.000, 3.270.000 rupiah sob ya. Oke, sekarang kita lihat harga emas pada tahun 2007 sampai 2021. Harga ini adalah harga per gram, di mana tahun 2007 harga per gramnya itu adalah 206.000 dan sekarang 2021 itu harganya sekitar 990.000-an sob. Bisa naik bisa turun ya. Nah, rata-rata kenaikan dari tahun 2007 sampai 2021 itu adalah sekitar 12, berapa persen, total nggak salah sekitar 13%-an jadinya sob ya. Di sini saya salah masukin, seharusnya itu adalah 13%. Oke, biaya sewa rumah di Palembang itu rata-rata segini sob. Mengapa saya ambil UMK dan biaya sewa rumah di Palembang? Karena saya tinggal di Palembang, jadi kurang lebih saya sedikit tahu tentang biaya sewa rumah ya. Dan untuk biaya sewa rumah ini sendiri adalah biaya sewa rumah yang sama dengan yang akan kita beli, yaitu rumah subsidi atau rumah yang sederhana sob ya. Nah, dari tahun 2007 itu adalah 1.500.000 dan sekarang udah naik menjadi 3 juta, atau rata-rata kenaikan per tahun adalah 5%.
Nanti kita akan simulasikan semua biaya, semua kenaikan-kenaikan ini di tabel selanjutnya sob. Nah, ini adalah tabel perhitungannya sob. Jadi tahun 2021 itu harga rumah adalah 150.500.000, di mana UMK adalah 3.200.000 dan harga emas 900 ribuan, angsuran segini dan bla bla bla. Nah, jadi kita alihkan angsuran tadi di mana savingnya itu adalah 78,8% dari 1.178 tadi, jadi dapatkan nilai 928 ribuan. Dan biaya sewa rumah seperti yang saya bilang tadi adalah 250.000, di mana total 250.000 itu adalah 21,2% dari total angsuran. Nah, dari nilai ini, dari nilai saving yang 900.000 tadi, kita akan mendapatkan saving emas yaitu seberat 0,94 gram per bulan. Dan dalam setahun kita bisa mengumpulkan 11,25 gram emas per tahun ya. Nah, tapi ingat, jika sobat membeli rumah secara kredit, sobat harus ngeluarin biaya kan. Biaya itu adalah totalnya sebesar 5.050.000, di mana biaya itu adalah biaya DP dan biaya akad kredit dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, uang 5 juta tadi kita akan alihkan menjadi emas, di mana kita akan mendapatkan emas seberat 5,1 gram. Oke, di sini udah dapat 16 gram lebih ya sob ya. Nah, 2022 seperti itu juga sob. Nah, di sini saya udah hitung di mana harga rumah udah naik 9%, UMK udah naik 12%, emas 13%. Angsuran juga naik ya. Jadi kita naikin semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, di tahun 2000, di tahun kedua kita udah bisa saving sebesar 1.039.000, di mana kita akan mendapatkan 0,97 gram emas. Dan pada tahun 2035 atau tahun terakhir dalam 15 tahun itu estimasi harga rumah adalah 502.929.000-an sob, di mana harga emas pada saat itu diperkirakan yaitu sebesar 2.907.000 per gram. Nah, total kita saving selama 15 tahun itu yaitu sebanyak 225,49 gram emas sob. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, jadi total simpanan dalam bentuk emas tadi di mana seberat 225 gram kita akan konversikan menjadi rupiah, di mana harga emas pada tahun tersebut diperkirakan sebesar 2.907.000 per gram. Maka jumlah uang yang akan kita dapatkan yaitu sebesar 655 jutaan sob, di mana harga rumah pada tahun tersebut sekitar 502 jutaan. Jadi masih tersisa tabungan sob sebesar 152 jutaan. Nah, jadi di sini aja udah sobat bisa lihat ya, kita bisa kok beli cash itu jika kita mau saving atau bersabar selama 15 tahun sob. Yang jadi masalah sekarang kebanyakan dari kita ini nggak sabar sob. Oke, jadi sisa tabungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk ditabung kembali atau bisa juga sobat untuk merenovasi rumah. Nah, yang paling penting ingat sob, jangan menyimpan harta kalian dalam bentuk uang karena otomatis akan tergerus sama inflasi ya. Nah, jika kalian menyimpan dalam bentuk emas, sobat bisa lihat itu akan terus naik dan naik sob. Nah, jadi sekarang apakah sobat masih ragu bisa beli rumah tanpa harus kredit? Jadi jawaban pertanyaan itu adalah ada pada diri sobat sendiri, masih ragu atau enggak ya sob ya. Oke, sekarang saya jabarin resiko beli rumah secara KPR. 1. Itu ada biaya denda sob. Setiap keterlambatan kalian bayar bulanannya itu akan ada biaya denda. Walaupun sobat ternyata hanya kelupaan 1 hari aja, sobat udah terkena denda sob. Yang kedua, terkadang ada beberapa bank yang berlakukan bunga float atau bunga mengambang, di mana suku bunganya akan mengikuti pergerakan pasar. Misalnya suku bunga yang berlaku pada awal-awal adalah 15%, bisa jadi bunga float pada saat itu adalah sebesar 15% atau 12%. Nah, jadi
otomatis cicilan sobat akan naik juga. Tapi biasanya jarang ya, biasanya udah fix bunganya. Oke, yang ketiga, resiko rumah disita itu tetap ada sob. Jadi 15 tahun selama sobat nyicil itu rumah belum tentu jadi milik sobat, karena sobat masih harus ngebayar sampai benar-benar lunas semuanya ya sob ya. Dan yang terakhir adalah ini yang paling ngeri sob. Sobat terjerumus dalam dosa riba. Ini yang menurut saya paling ngeri, dan memang ini adalah ada larangan di dalam Al-Quran dan sudah diperingatkan juga di dalam hadis. Oke, ini adalah bonusnya buat sobat, larangan riba dalam Al-Quran. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Sobat bisa baca sendiri. Ayat Al-Baqarah ayat 276, Al-Baqarah ayat 278 sampai 280, dan ada lagi Quran surat Ali Imran ayat 130, Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, dan Quran surat Ar-Rum ayat 39. Selain dalam Al-Quran udah diperingatkan dalam Al-Quran, juga udah diingatkan juga dalam hadis, di mana ada hadis larangan riba yang saya akan baca, yaitu yang nomor 2-nya ya. Riba itu adalah 73 pintu dosa, di mana yang paling ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi sobat bisa lihat betapa ngerinya dosa riba ini sendiri. Ingat, dosa riba paling kecil itu setara dengan 1 dirham ya kalau nggak salah ya. Cuma kalau salah sobat boleh koreksi. Jadi sobat bisa bayangin nih, 1 dirham itu sekitar 80.000. Jika sobat bayar bunganya sampai jutaan, sobat hitung sendiri berapa kali sobat berzina. Oke sobat Easy Life. Nah, terus ada lagi nih. Nah, doa kalian bakal tertolak. Jadi masih berminat untuk melakukan riba atau kredit? Semua itu adalah pilihan sobat sendiri, dan saya di sini hanya mengingatkan, dan saya hanya share dari pengalaman-pengalaman saya, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan selalu mendapatkan jalan yang lurus dan selalu diarahkan ke jalan yang lurus. Oke sobat Easy Life, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat sekalian yang masih ragu atau masih nggak yakin nih bisa nggak sih beli rumah itu tanpa harus kredit. Oke sobat Easy Life, jadi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan saya harap bagi sobat yang yang pro ya, boleh sobat boleh like atau apa, cuma yang kontra juga itu semua pilihan sobat. Saya nggak mau ada perdebatan, balik-balik semua itu adalah pilihan kita sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Easy Life.